kalau kita pilih kategori bakal calon presiden yang menyinggung aspek paling banyak, nah itu juaranya Pak Ganjar. Pak Prabowo menyampaikan gagasannya itu mungkin dalam tataran yang terlalu global, kalau terlalu menurut makro saya. kali ya? Terlalu makro. Karena kalau mengingat audiensnya adalah para wali kota, bisa dibilang nggak kemakan kali ya? bukan tidak kemakan, tetapi itu di luar kewenangannya wali kota. Kalau dari sudut pandang saya harus memilih Pak Anies ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Balik lagi bareng gue di Nampol alias nongkrong asik ngomongin politik. Nah, di episode sekarang gue nggak sendirian. Gue ditemani sama salah seorang senior gue, seorang analis politik dan juga seorang penulis bareng Bang Tommy. Gimana kabarnya Bang Tommy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you udah mau nongkrong, kesampaian juga nongkrong bareng akhirnya. Terima kasih undangannya. No. Kemarin udah nge-tag sama Bang Toat ya? Bang Toat. Bahas soal kata-kata pengkhianatan waktu itu. Iya. Terus udah kita sempat phone call juga waktu Phone itu. call. Sekarang kita nongkrong bareng. Kayaknya Bang Tommy bintang tamu tetap deh. Bisa jadi selama hitung-hitungannya cocok. Iya, iya. Apa kesibukan sekarang Bang Tommy? Masih nulis Biasa. buku? Masih ada project satu. Ditunggu rilisnya ya. Rilis di sini kali ya? Launchingnya di sini. Oh, boleh. Oke, di episode sekarang gue pengen bahas soal yang lagi hangat. Sebenarnya sedikit lewat sih hype-nya minggu kemarin soal adu gagasan di Apexi. Bang Tommy ngikutin nggak isu itu? Ya, debat capres dadakan ya di Apexi ya. Adu gagasan sih Bang, kalau debat Ya. kurang tepat kali ya. Semi debat. Ah ya. Nah Bang, Ya. Rino memposisikan diri sebagai netizen sekarang. Oke. Pak Ganjar Pranowo mungkin datang ke sana sebagai seorang gubernur Jawa Tengah. Ya. Pak Prabowo Subianto mungkin datang sebagai Menteri Pertahanan. Pak Anies sebagai apa, Bang? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang itu memang Pak Anies satu-satunya dari 3 nama yang Rino sebut tadi yang tidak mengemban jabatan publik saat ini. Tetapi ya ini menarik bahwa katakanlah ya Apexi mengakomodir 3 nama yang disebut-sebut akan menjadi calon presiden atau saat ini bakal calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang gitu ya. Sebenarnya ini suatu inisiatif yang harus diapresiasi dari Apexi dan semoga ini tertular ke asosiasi-asosiasi lain, ke komunitas-komunitas lain bahwa mereka nanti juga akan memberikan panggung kepada bakal calon presiden ini untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka terkait pencalonan mereka di Pilpres 2024 mendatang. Adu gagasan Gitu. kayak gini kayaknya harus diperbanyak kali ya, Bang? Iya, jadi kualitas demokrasi dan kualitas politik Indonesia itu juga semakin hari semakin bertumbuh. Ya, semakin meningkat juga. Jadi tidak tidak selalu ketika menjelang pemilihan itu, apakah itu pilkada, apakah itu pilpres, apakah itu pileg, tidak selalu diisi dengan adu slogan, adu baliho, Adu buzzer. tetapi adu gagasan-gagasan seperti ini justru diperbanyak akan lebih baik. Mencerdaskan itu nggak? Mencerdaskan perilaku memilih masyarakat kali ya? Pasti bahwa itu akan mempengaruhi cara masyarakat cara berpikir masyarakat untuk menentukan pilihan. Iya, gitu. betul. Kayaknya di kampus juga harusnya ada yang kayak gitu juga ya Bang, adu gagasan seperti ini ya Bang? Mestinya. Dengan catatan mungkin nggak membawa embel-embel atribut kepartaian kali ya? Iya, nggak apa-apa kan. Kalau bakal calon pemimpin itu terserahlah itu apakah bakal calon gubernur, bakal calon presiden apalagi itu diuji di lingkungan akademik yang teknokratik seperti kampus seperti itu. Kalau menurut saya itu adalah suatu kemajuan dalam proses berpolitik dan berdemokrasi. Pendewasaan demokrasi ya, Ya pasti betul. ya. Nah, mungkin kita coba deh, kan ada 3 baca pres yang mengadu gagasannya, menyampaikan ide-ide inovatifnya di Apexi kemarin. Oke, kita coba kuliti satu persatu, Bang. Mungkin sesuai abjad ya. Pak Anies dulu kali, Bang. Pak Anies. Oke, Ya. silakan, Bang.
Kalau kita melihat penampilan atau performa Pak Anies ketika menyampaikan gagasan beliau di Rakernas Apeksi Makassar yang lalu, kita bisa menilai bahwa Pak Anies ini tipikal orang yang strike to the point ya. Kenapa begitu? Karena Pak Anies langsung hadir ya, dengan membawa inti dari permasalahan kota itu apa. Jadi Pak Anies seperti benar-benar well prepared karena beliau tahu audiensnya adalah para wali kota se-Indonesia dan beliau memang membawa isu yang menjadi hal penting bagi audiens yang hadir di sana. Memang Pak Anies membuka gagasannya itu dengan membawa isu pemerataan ya. Kalau Rino lihat penampilan Pak Anies itu kan beliau pertamanya itu menampilkan citra satelit ya, citra satelit potret Indonesia potret di malam Indonesia hari gitu. malam hari, ketimpangan yang ada di barat dan di timur, kemudian ketimpangan yang ada di barat sendiri bahwa cahaya itu cahaya lampu Cahaya itu matahari, cahaya lampu malam didominasi hari itu, di Pulau Jawa. Nah, itu menjadi isu pertama yang dikemukakan oleh Pak Anies bahwa pemerataan terhadap pembangunan perkotaan di Indonesia itu masih menjadi sebuah PR besar. Kalau nggak salah sempat bahas soal India juga tuh Bang. Di India aja pemerataannya lebih bagus kalau dilihat dari citra satelitnya. Pak Anies membandingkan dengan beberapa negara, ada Korea juga, ada India juga gitu. Jadi kemudian Pak Anies masuk ke tataran-tataran yang praktikal. Jadi beliau menjelaskan permasalahan apa yang dihadapi perkotaan saat ini dan potensi permasalahan apa yang akan dihadapi perkotaan di masa yang akan datang. Nah, menariknya adalah Pak Anies bisa menjelaskan itu mulai secara runtut, mulai dari permasalahannya, kemudian solusi-solusi atau opsi-opsi yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan itu. Dan ini mungkin tidak terlepas dari pengalaman Pak Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan berpikirnya teknis dan teknokrat sekali ya Bang. Karena beliau juga background-nya kan seorang akademisi gitu. Iya, biasanya seorang akademisi itu tidak terlalu expert dalam tataran praktikal. Iya, betul. Nah, Pak Anies mungkin sebuah pengecualian ya, karena beliau sangat ahli dalam kebijakan yang berdasarkan analisa akademik, tetapi beliau juga sangat mungkin bisa dikatakan sangat expert dalam mengeksekusinya dalam tataran praktikal, dan itu luar biasa menurut saya gitu. Yang paling menarik justru kalau menurut Rino ya Bang, soal beliau berinovasi untuk bakalan ngebentuk kementerian atau badan yang mengurusi perkotaan gitu. Karena setahun Rino sih di Indonesia belum pernah ada gitu, badan yang secara khusus gitu. Mungkin lebih adanya kementerian desa ya? Iya, jadi sebenarnya kalau terkait kementerian atau sebuah badan yang mengurus perkotaan itu sebenarnya itu tidak ada dalam kalau seingat saya itu tidak ada dalam naskah gagasannya Pak Anies yang disampaikan, tetapi itu merupakan respon dari pertanyaan dari salah satu wali kota yang hadir, bahwa Pak Anies mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan membentuk sebuah badan yang khusus mengurusi masalah perkotaan itu, dan itu ya mungkin bisa dikatakan hal baru bagi pemerintahan di Republik Indonesia. Kalau di luar negeri udah ada ya Bang? Di beberapa negara Eropa setahu saya ada, dan kalau tidak salah di India juga sudah ada yang badan atau kementerian serupa yang mengurusi perkotaan itu. Kalau di Eropa mungkin karena lebih banyak kota daripada desanya kali? Mungkin tidak spesifik seperti itu, tetapi mungkin karena di beberapa negara yang sudah lebih maju mungkin sudah menganggap permasalahan perkotaan ini semakin lama semakin kompleks, sehingga perlu dibentuk sebuah badan atau level otorita yang menangani urusan perkotaan di tingkat pusat, mungkin seperti itu. Oke, kita batasi aja Pak Anies kali ya Bang? Ya, boleh. Kita next ke baca pres yang kedua, Pak Ganjar Pranowo. Nah, ada beberapa yang menarik. Kalau yang Rino lihat ada soal IKN juga, ada soal yang agak unik mungkin soal komitmen pemberantasan korupsi dan janji politik kali ya Bang. Oke Bang, silakan Bang. Kalau menurut Abang kayak gimana? Pak Ganjar ya, no? Iya, Pak Ganjar. Pak Ganjar hadir membuka gagasan itu dengan sebuah hal yang berbeda sebenarnya, bahwa beliau mengangkat pengalaman beliau ketika mencalon sebagai gubernur Jawa Tengah.
Jadi pada saat itu beliau mengatakan bahwa hasil eksperimen beliau di lapangan mengatakan bahwa ada dua hal yang menjadi permasalahan di Jawa Tengah khususnya, yaitu yang pertama adalah korupsi dan yang kemudian adalah janji politik yang tidak ditepati. Iya. Nah, terkait dua hal ini sebenarnya kalau permasalahan korupsi itu dari tahun ke tahun, Ya, dari pasti pilpres ke selalu di pilpres itu. itu selalu menjadi isu yang menarik untuk diangkat gitu ya. Tetapi masalah janji politik yang tidak ditepati Itu yang ini nggak menarik. ini sebenarnya adalah hal yang menarik karena itu diungkap oleh Pak Ganjar. Tetapi sayangnya pembahasan itu seolah-olah terhenti di situ karena tidak dibahas lebih detail lagi. Iya. Ya, bagaimana Sepakat itu cara mengatasinya janji politik yang tidak ditepati itu gitu. Mungkin tidak seteknis Pak Anies kali ya? Iya, karena Pak Ganjar dalam kesempatan beliau menyampaikan gagasan itu, beliau menyampaikan begitu banyak aspek. Jadi kalau kita lihat dari ketiga bakal calon presiden yang tampil menyampaikan gagasan di Rakernas Apeksi itu, kalau kita pilih kategori bakal calon presiden yang menyinggung aspek paling banyak, nah itu juaranya Pak Ganjar. Kalau banyak-banyakan poin bahasan ya Bang. Tapi kalau secara teknisnya mungkin lebih apa Pak Anies ya? Iya, kalau secara jumlah isu yang dibahas itu Pak lebih Ganjar paling banyak. sangat kompleks, sangat banyak. Pak Ganjar membahas geopolitik, Pak Ganjar membahas sumber daya alam, Iya. Pak Ganjar ikut membahas sumber daya manusia, Pak Ganjar ikut membahas blue economy, Ya, green economy, ya, iya kan? Soal-soal Nah, perekonomian juga gitu. bahkan posisi geostrategik Indonesia juga ikut dibahas oleh Pak Bonus Ganjar. bonus Demografi. Nah, tetapi mungkin karena keterbatasan waktu, kemudian isu yang dibahas atau dilontarkan itu sangat banyak, jadi tidak ada yang bisa dibahas lebih mendetail Ya, gitu. betul, Itu sangat disayangkan sebenarnya gitu. Tapi yang banyak dibilang netizen nih Bang, Reno baca di beberapa sosial media di komen-komen netizen itu, Ya. alah Pak Ganjar kalau di perform di Apeksi kemarin isinya cuma puja-puji Jokowi doang. Sepakat nggak Bang? Ya, bisa dikatakan seperti itu, dan itu sebenarnya ada kesamaan dengan Pak Prabowo. Ya, kalau kita menarik dari tiga bakal calon presiden yang tampil kemarin di Rakernas Apeksi itu, ada persamaan antara Pak Ganjar dan Pak Anies. Ada persamaan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Bahwa secara implisit beliau berdua mengatakan support dan dukungannya terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apa karena Pak Prabowo adalah seorang menteri dan Pak Ganjar adalah satu bendera dengan Pak Jokowi, makanya saling support atau gimana Pak? Bisa jadi, ya itu hal yang tidak bisa dielakkan ya kan. Pak Ganjar satu partai, kemudian Pak Prabowo sekarang ada di dalam kabinet. Saya rasa juga hal yang lumrah kali ya. Lumrah Ya, ketika beliau namanya lokomotif, ibarat kereta, lokomotifnya bawa kemana gerbongnya ngikut. Iya, jadi suatu hal yang sedikit tidak masuk di akal juga mungkin kalau beliau berdua justru mengkonfrontir program-programnya Pak Jokowi gitu. Oke. Dan itu sebenarnya ya itu bisa diterima lah, bisa diterima akal sehat lah. Ya, masuk akal sih. Masuk akal, ya. Oke, sekarang kita bahas Pak Prabowo nih, yang menurut Rino sedikit di bawah ekspektasi performnya Bang, nggak seprima waktu 2019 dulu. Gimana menurut Abang? Pak Prabowo seperti biasa selalu mengedepankan gagasan kedaulatan bangsa. Yes. Jadi Pak Prabowo kalau kita melihat dari latar belakang beliau yang seorang prajurit militer yang memang bertugas dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara, maka kita tidak terlalu heran melihat Pak Prabowo yang tampil dari hari ke hari, momen ke momen selalu menekankan pentingnya kedaulatan bangsa. Apakah itu kedaulatan teritorial, apakah itu kedaulatan sumber daya alam, bahkan kedaulatan sumber daya manusia. Ya. Nah, itu memang sebenarnya ini adalah concern lama dari seorang Prabowo Subianto gitu. Tetapi kalau kita mengambil dari sudut pandang Rakernas Apeksi kemarin,
Pak Prabowo menyampaikan gagasannya itu mungkin dalam tataran yang terlalu global, kalau Terlalu menurut makro saya. kali ya? Terlalu makro. Ah. Karena kalau mengingat audiensnya adalah para wali kota, Bisa dibilang nggak kemakan kali ya? bukan tidak kemakan, tetapi itu di luar kewenangannya wali kota gitu. Iya sih, Ya kan? betul-betul. Istilahnya wali kota tidak mendapatkan apa ya? Tidak mendapatkan tips Pengalaman. dan trik atau jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Karena disampaikan atau dijabarkan oleh Pak Prabowo itu begitu makro dan itu dalam tataran yang nasional sekali, bahkan multinasional. Kalau seandainya Pak Prabowo menyampaikan gagasan itu di pertemuan setingkat menteri negara-negara asing misalnya, itu mungkin sangat oke. Wah, itu Atau beliau berbicara di General Assembly-nya PBB misalnya, Ya. di sidang umum PBB, Ah. wah itu akan seperti Soekarno ketika dulu. Iya, betul. Tetapi karena ini audiensnya adalah seorang wali kota. para wali kota se-Indonesia, maka itu sebenarnya terlalu makro. Terlalu makro. Memang Pak Prabowo mencoba untuk mengkaitkan. Kalau saya lihat Pak Prabowo mencoba untuk membreakdown gagasan makronya itu, wawasan globalnya itu, supaya bisa dikaitkan dengan peran-peran wali kota di daerah-daerah gitu. Tetapi saya menilai tidak cukup tajam kaitan itu gitu, sehingga mungkin tidak terlalu mengherankan jika seandainya beberapa wali kota yang hadir di situ tidak merasa connect dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu gitu. Karena itu memang kalau menurut saya itu pembahasan yang jauh di atas level pembicaraan yang dibicarakan bersama para wali kota, menurut saya. Kalau misalkan audiensnya menteri atau bicara di sidang umum PBB keren berarti ya Bang? Iya, menurut saya. Ya. Terus yang cukup menarik buat Rino kemarin itu, Rino kan sempat dengar pidatonya beliau juga ya, yang beliau membahas soal hilirisasi Bang di segala sektor gitu. Ya. Itu menarik sih menurut Rino Bang. Ya, kalau Pak Prabowo kan seperti yang kita katakan tadi bahwa pentingnya kedaulatan bangsa, baik itu kedaulatan teritorial, kedaulatan sumber daya alam. Nah, hilirisasi termasuk ke dalam kedaulatan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, beda antara Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies adalah Pak Prabowo memiliki concern bahwa negara ini harus berdaya. Harus berdaya itu melalui apa yang dia miliki. Berdikari ya? Iya, berdikari, apakah itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya. Bagaimana caranya sumber daya alam ini bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat bagi Indonesia. Nah, keuntungan inilah nantinya yang akan dipakai oleh Pak Prabowo dalam membangun Indonesia itu. Gitu. Oke. Nah, ini konsep ini sedikit berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Pak Anies. Ya, kalau kita dengar gagasannya Pak Anies itu, Pak Anies mengatakan cukup masanya bahwa sistem top down itu diberlakukan. Jadi tidak semuanya harus top down, kata Pak Anies. Nah, Pak Anies mengedepankan bottom up karena permasalahan-permasalahan di tingkat perkotaan itu yang tahu itu ya para wali kota. Ya, Nah, betul. kalau Pak Prabowo sedikit berkebalikan dengan itu, bahwa Pak Prabowo beranggapan negara ini harus kuat dulu, harus kaya dulu, harus sejahtera dulu, sehingga kesejahteraan ini bisa diturunkan sampai ke tingkat perkotaan, bahkan pedesaan, seperti itu. Kalau menurut Abang itu yang mana yang paling tepat? Kedua-duanya sama tepat, karena kedua-duanya kan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Masih kan nungguin plot twistnya nggak sih Bang? Plot twistnya ya sebenarnya kalau dua pemikiran ini digabung gitu Ya, kan itu maksud Rino. Ya, kalau dua pemikiran ini digabung mungkin itu akan menghasilkan sebuah leadership yang bagus ya, karena Pak Prabowo punya pemahaman global yang luar biasa dengan pengalaman beliau sebagai menteri, juga lama bersekolah di luar negeri dan punya rekan dan kawan-kawan yang relasi saat luar ini negerinya, relasi internasionalnya menjadi luas pejabat-pejabat gitu. penting di luar negeri. Pak Prabowo mungkin memiliki pemahaman geopolitik dan geostrategik dunia yang mumpuni untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi kalau kepemimpinan itu disandingkan dengan kemampuan manajerial yang baik secara internal ke dalam negeri, saya rasa itu akan menjadi sebuah kombinasi yang brilian ya.
mungkin bisa mendekati Sempurna kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno Hatta mungkin ya. Legendaris kan itu. Itu nggak ada lawannya sih. Masih susah untuk dibandingkan gitu. Iya. Nah. Karena kan seperti kita tahu Pak, dulu pada zaman Soekarno Hatta itu Bung Karno itu begitu dominan ke dunia internasional. Nah, Bung Hatta juga begitu concern dalam pembenahan dalam negeri. Kan begitu dulu. Yeah. Makanya itu menjadi pasangan yang salah satu pasangan kepemimpinan yang terhebat di Indonesia. Walaupun di akhir jalannya pisah jalan ya. Tetapi pada masa emasnya itu adalah kepemimpinan terbaik. Tapi kalau yang Reno lihat Bang, kayaknya Pak Prabowo tidak berapi-api waktu 2019 yang lalu Bang. Pak Prabowo kan mungkin berusaha meninggalkan kesan militeristik ya. Iya. Mungkin selama ini di 2014, 2019 beliau mengedepankan kesan militeristik, kalah. Nah, mungkin di 2024 mungkin beliau ingin meninggalkan kesan militeristik, menjadi pribadi yang lebih kalem, ya, menjadi pribadi yang lebih tenang. Tetapi kalau kita catat, Pak Prabowo ini sangat konsisten dengan gagasan-gagasannya. Apa yang dibawa pada 2014, 2019 kembali disajikan pada 2000 setidaknya pada Rakernas Apeksi kemarin. Iya. Masih menyajikan hal itu gitu. Jadi Pak Prabowo konsisten dengan gagasannya terhadap pembangunan Indonesia itu gitu. Oke, berarti kalau bisa Reno simpulkan, Pak Prabowo itu membahasnya secara makro, Ya. Pak Anies secara teknis dan teknokrat dan di skala mikro. Ya. Begitupun Pak Ganjar secara mikro juga, karena latar belakang Pak Anies dan Pak Ganjar adalah seorang gubernur dan wali kota, gitu ya kurang lebih berarti ya Bang? Bukan, Pak Ganjar dan Pak Anies punya latar belakang sebagai gubernur. Oh iya, sorry ya, gubernur. Sebagai gubernur. Kurang fokus. Kalau Ngopi dulu. Kalau Pak Prabowo kan memang tidak pernah sebagai wali kota, tidak pernah sebagai gubernur gitu. Itu makanya cara berpikirnya ataupun menyampaikan gagasannya secara makro tadi ya Bang? Iya, betul. Nah, Pak Anies sangat spesifik orangnya. Pemikirannya sangat teknokratik, sehingga solusi-solusi yang ditawarkan itu saya rasa bisa langsung dicerna oleh para wali kota yang hadir gitu. Karena sangat praktikal yang dijelaskan oleh Pak Anies itu gitu. Oke Bang, kita batasi dulu Pak Prabowo, udah lumayan panjang tadi. Ya. Oke. Kalau menurut Abang nih, Ya. waktu di Rakernas kemarin, dari ketiga baca pres yang perform, yang mengadu gagasan-gagasannya, siapa yang paling bernas dan siapa yang paling brilian dalam menyampaikan, dan siapa juga nih yang sedikit underestimate menurut Abang? Bukan underestimate, underperform atau under expectation gitu. Kalau yang paling oke, ya, kalau dari sudut pandang saya harus memilih Pak Anies ya. Karena Pak Anies datang mengedepankan isu-isu permasalahan perkotaan, kemudian turut memberikan alternatif solusi, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu saya rasa menjadikan bahwa penampilan Pak Anies ketika Rakernas Apeksi itu menjadi lebih ngena, lebih bisa diserap oleh para wali kota yang hadir, karena mereka seperti melihat contoh yang sangat dekat gitu. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Anies itu ya empirik, yang memang terjadi di hampir semua perkotaan saat ini gitu. Gitu. Jadi kenapa Pak Anies menurut saya perform lebih baik ketika itu, karena Pak Anies tahu benar siapa audiensnya dan apa permasalahan yang dihadapi oleh audiensnya ini. Dan bagaimana cara mengatasinya. Iya. Berkaca dari pengalaman beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oke. Gitu. Kalau Pak Ganjar membaik sih kalau yang lihat. Pak Ganjar secara performa mungkin bisa dikatakan membaik, hanya saja Pak Ganjar tidak berhasil untuk fokus kepada isu. Terlalu banyak isu yang beliau bawakan. Iya, betul. Karena Pak Ganjar membahas terlalu banyak isu, sehingga mungkin karena waktu yang terbatas, pembahasan itu tidak ada yang sampai ke tataran detail. Jadi hanya kulit-kulitnya semua, tetapi banyak. Gitu no. Kalau Pak Prabowo sendiri? Kalau Pak Prabowo, gagasan yang disampaikan itu mayoritasnya terlalu makro. Terlalu makro ya? Yang mana itu out of reach dari kewenangan wali kota gitu kan, kalau menurut pendapat saya gitu. Jadi kalau mengambil
aspek nasionalismenya kita bisa mengambil gagasan dari Pak Prabowo. Tetapi kalau kita melihat kembali bahwa yang hadir adalah spesifik para wali kota se-Indonesia, maka saya rasa itu kurang tepat materi yang disajikan dengan audiens yang hadir. Tuh, buat tim think tanknya Pak Prabowo mungkin bisa jadi bahan evaluasi kali ya. PR kali ya. Jadi misalkan di pertemuan berikutnya ada adu gagasan, mungkin lebih riset lagi siapa yang jadi audiensnya gitu. Oke teman-teman, di episode sekarang Nampol alias nongkrong asik ngomongin politik, kita lagi nongkrong asik di Sisi Kopi di Jalan Sutomo. Teman-teman silakan nongkrong ke sini, kali aja kita bisa ketemu, kita juga bisa diskusi bareng, bisa ngopi-ngopi bareng. Nah, untuk episode sekarang gue cukupin sampai di sini. Jangan lupa teman-teman like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa buat subscribe juga. Dan jangan lupa juga buat komen di bawah. Atau misalkan teman-teman mau menambahkan data atau mau beropini, asal jangan berantem aja di kolom komentar. Soalnya kebiasaan kayak gitu, Bang. Demokrasi. Iya sih, itu kelebihan dan sekaligus kelemahannya demokrasi ya. Oke, sekian. Gue pamit, Bang Tommy pamit. Thank you, Bang, udah mau nongkrong bareng. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peace out. Thank you, Bang. Thank you. Makasih, No. Thank you.